Namun kita sebagai bangsa besar, mari kita telusuri siapa sebenarnya Israel, siapa sebenarnya Arab, siapa sebenarnya Indonesia. Sehingga dari pemahaman yang dalam, bersumber dari sejarah, dari kitab-kitab yang semuanya disucikan oleh penganutnya, baik itu Taurat, Musa, Injil, Kristiani, maupun Quran, Islami. Saudara-saudara, bangsa Ibrani, orang sering mengatakan bangsa Ibrani untuk nama Israel, dan bangsa Arab. Siapa mereka berdua ini? Bangsa Ibrani, bangsa Arab, termasuk golongan Semit, berasal dari keturunan Sem, putra Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam memiliki 3 putra, Sem yang nanti menurunkan Semit, kemudian Ham dan Yafet. Saudara-saudara, dari situlah, dari Sem putra Nuh itulah diambil nama atau suku Semit atau bangsa Semit. Dari bangsa Semit ini terlahir bangsa-bangsa. Ada bangsa Assyria yang ada di Babylon, Irak. Ada bangsa Fenisia dan Aram yang tinggal di Suria atau Syria sekarang ini. Bangsa Ibir atau Ibrani yang tinggal di Kanaan atau Palestina. Kemudian bangsa Arab di Jazirah Arab yang sangat luas. Sehingga bangsa Arab ini bangsa pengembara. Saudara-saudara, Ibrani merujuk ke suku bangsa Israel yang memakai bahasa Semit dan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Orang Israel lebih mahir bahasa Arabnya dari Muslim Indonesia yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Israel merujuk kepada Bani Israel yang terdiri dari 12 suku yang menurut kepercayaan merupakan keturunan daripada 12 putra Yakub, yang kemudian Yakub berubah menjadi nama Yisrael, yang kemudian terkenalah setiap disebut Israel, maka itu adalah Yakub bin Yilhak bin Ibrahim bin Terah bin Noah bin Adam yang akan membawa bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, sekarang Israel merujuk ke negara Israel modern hari ini. Sedangkan Palestina sampai dengan Kanaan itu merupakan tanah yang dijanjikan menurut pandangan orang-orang Israel. Bagi bangsa Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mari kita baca leluhur bangsa Ibrani dan bangsa Arab. Melalui pohon silsilah nasab mereka. Saudara-saudara, kalau kita berbicara nasab para nabi ini, atau para tokoh-tokoh, atau para tokoh yang ada dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak bisa melupakan kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu yang terlebih dahulu
mencatat perkembangan umat manusia, baru Al-Quran. Saudara-saudara, dari Kejadian Lama, pasal 11 ayat 26, seorang besar bernama Terah, keturunan daripada Nuh, melahirkan seorang putra dan saudara-saudaranya bernama Ibrahim. Kalau kita umat muslim memberikan lakop alaihi salam atau Ibrahim, Khalilur Rahman atau Khalilullah. Ibrahim mempunyai istri. Yang pertama Surai atau Sarah, yang selanjutnya adalah Ibu Hajar, yang selanjutnya adalah Ibu Keturah. Mari kita baca silsilah. Kalau tadi sampai kepada Ibrahim, Ishak, kemudian yang lain-lainnya, itu dibaca dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita membaca keturunan daripada Ibrahim alaihissalam yang ditulis oleh Ibnu Hisham di kitab Sirah Nabawi. Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Khalilur Rahman, menikah kepada Hajar. Hajar memperanakkan Ismail alaihissalam, seorang nabi. Dari keturunan ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan 27 generasi. Ismail alaihissalam kemudian turun kepada Nabat, kemudian Yasyu'ab, kemudian Ya'rub, kemudian Tariyah, kemudian Nuhar, kemudian Muqawwim, kemudian Uddah atau orang membaca Udada, kemudian Adnan, kemudian Ma'ad, kemudian Nizar, kemudian Mudar, kemudian Mudrikah, kemudian Khuzaimah, kemudian Kinanah, kemudian Nadar. Nadar menurunkan Malik, Malik menurunkan Fihir, Fihir menurunkan Ghalib, Ghalib menurunkan Lu'ay, Lu'ay menurunkan Ka'ab, Ka'ab menurunkan Murrah, Murrah menurunkan Kilab, Kilab menurunkan Qusay, Qusay menurunkan Abdu Manaf, Abdu Manaf menurunkan Hashim, Hashim menurunkan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib menurunkan Abdullah, Abdullah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa membaca silsilah adalah dari Nabi Muhammad baru kepada Ismail, pada Ibrahim. Saya merubah supaya kita membiasakan mendahulukan kakek moyang baru anak moyang. Ini dari sisi turunan Ismail yang nanti membawa agama yang dinamakan Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam menikah kepada Sarah. Beliau memiliki satu orang anak yang namanya Yulhat atau Ishak dalam bahasa Arab. Dari Ishak ini menurunkan Yakub yang kemudian berubah nama, diberikan oleh Tuhan Yahweh menurut mereka, Jehovah menurut orang Nasrani, Allahu menurut orang Islam. Berubah nama menjadi Yisrael atau Israel. Israel punya putra-putra, 12 putra. Kalau kita baca Quran,
dari Yusuf alaihissalam, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayahandaku, aku bermimpi inni arafil manam ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Kemudian ada Syams dan Qamar, ayah bundanya. Yang ke-12 adalah yang mimpi, yakni Yusuf, putra daripada Ismail, Yakub, 12 orang. Mari kita baca satu-satu siapa putra daripada Yakub, daripada Israel itu, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Setiap membaca Bani Israel, sepertinya mulut kita ini menyesal karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah itu berkisah tentang Bani Israel lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya. Sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis. Baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain.